Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Injil kita mendengarkan Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus mengatakan bahwa di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah, kebesaran tidak akan diukur dengan kekuasaan kita atas orang lain, tetapi dengan memberi diri di dalam pelayanan. Karena itu kalau orang mau menjadi pemimpin, artinya dia siap menjadi pelayan, bukan bos yang menguasai atau memberi perintah kepada orang lain. Pemimpin yang baik adalah dia yang mau berkorban diri daripada mengorbankan kepentingan orang banyak. Maka kalau kita belajar dari Yesus, kita perlu belajar tentang ciri kepemimpinan Yesus itu sendiri, yang punya visi misi yang jelas, sehingga dapat memberikan pengaruh bagi para pengikutnya. Yesus juga punya sikap rendah hati, memiliki integritas diri yang tinggi, dan tidak otoriter. Kepemimpinan Yesus itu nampak di dalam pelayanannya. Dia memberi pengampunan atas dosa, yang dapat kita baca di dalam Injil Lukas bab 7 ayat 37 sampai dengan 50. Bagaimana Yesus mengampuni
wanita pendosa itu. Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus menolak dosa tetapi mengasihi pendosa. Yesus juga memberikan konseling pribadi ketika bertemu dengan Nikodemus di dalam Injil Yohanes bab 3. Di dalam pelayanan, Yesus masuk di dalam semangat pemuritan ketika mengajar para murid untuk berdoa, doa Bapa kami, di dalam Injil Lukas bab 11 ayat 1-5. Dan selanjutnya Yesus dalam pelayanannya, dia bergaul dan merangkul dengan siapa saja, orang-orang dari berbagai golongan, bahkan mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Contohnya di dalam Injil Matius bab 9 ayat 10-11, ketika dia bertemu dengan Matius pemungut cukai. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dalam kaitan dengan pelayanan dan kepemimpinan Yesus, kita juga bisa belajar dari buku Connected Leadership. Di sana ditampilkan bagaimana ciri-ciri pemimpin yang baik. Yang pertama, bahwa dia sanggup mendengarkan anggotanya dan tidak langsung mendoktrin. Yang kedua, dia pelajari permasalahan dulu yang terjadi. Dan pada akhirnya, dia memberikan solusi yang tepat sasar. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, belajar dari Yesus. Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin yang rendah hati dan mau melayani. Karena puncak prestasi seorang pemimpin adalah kerendahan hati. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, puncak prestasi seorang pemimpin itu adalah kerendahan hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.